Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Hikmah Puasa Tatawu. Di mana makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hikmatut Tasyur yang diampu oleh Bapak Haji Afifuddin. Sebelumnya, puasa sendiri itu memiliki kedudukan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak hikmah yang berkaitan dengan rohani dan jasmani. Hanya Allah yang mampu menghitung secara pasti berapa banyak fadilah dan pahala puasa sunnah. Dari sini Allah menyandarkan ibadah puasa untuk dirinya sendiri, bukan yang lain. Allah berfirman dalam hadis qudsi, semua perbuatan manusia itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalas cukup puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan barang siapa hari di jalan Allah, maka Allah akan memisahkan diri dari neraka sejauh 70 huruf atau 70 tahun jarak perjalanan. Puasa sunnah sendiri itu adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan sebagai sabiqun al-muqarrabun. Lewat amalan sunnah inilah nanti seseorang itu akan mudah mendapatkan cinta Allah. Selanjutnya, macam-macam puasa sunnah. Tadi selain puasa wajib di bulan Ramadan, disyariatkan beberapa macam puasa sunnah di luar Ramadan. Yang pertama itu ada puasa 6 hari bulan Syawal, kemudian ada puasa hari Senin dan Kamis, ada puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah, kemudian ada puasa 3 hari setiap bulan, terus puasa hari ke-9 pada bulan Muharram, puasa pada hari Asyura, dan puasa bulan Sa'ban. Bulan puasa Daud, puasa 8 hari bulan Dzulhijjah sebelum Arafah, sama puasa pada bulan-bulan yang baik. Ya, nanti akan saya jelaskan beberapa hikmah dan keutamaan berpuasa sunnah. Yang pertama, puasa hari Arafah. Keutamaan puasa hari Arafah adalah orang yang berpuasa akan berpikir pada kaum yang berada di tempat tinggi dengan membaca talbiyah, dan mereka juga meminta ampunan serta rahmat. Dan dengan demikian ia akan mendapat pula pahala yang besar dan rahmat seperti apa yang diberikan kepada orang-orang yang berhaji. Tadi saya menyebutkan bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah itu merupakan bacaan yang memang khas dilafalkan oleh para jamaah haji di tanah suci. Bacaan talbiyah ini dibaca 3 kali dan kemudian disusul dengan lafal sholawat serta doa. Itu biasanya dibaca ketika orang-orang ada di tanah suci. Dan hukum puasa pada hari Arafah itu sunnah muakkad, di mana dosa yang dilebur adalah dosa-dosa kecil yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak Adam. Sebab dosa besar bisa dilebur hanya dengan bertaubat yang sah, sedangkan hak Adam terserah pada kerelaan. Jikalau tak puasa dosa kecil, maka kebajikan-kebajikan akan ditambah. Seperti itu. Selanjutnya, keutamaan dari puasa Asyura. Asyura sendiri merupakan hari yang mana Allah telah menolong Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia bersyukur atas pertolongan ini. Maka barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka ia telah berteman dengan hari tersebut di dalam bersyukur dan mencari pahala. Kemudian orang-orang yang berpuasa akan rindu ke tempat-tempat yang suci. Puasa pada hari Asyura itu maksudnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Muslim, hukum puasa Asyura ini sunnah muakkad.
Dan diterangkan dalam hadis Muslim juga bisa melebur dosa selama 1 tahun yang telah lewat. Adapun hadis-hadis tentang bercelak mata, mandi, dan memakai harum-haruman di Asyura itu adalah bagian-bagian dari hadis yang lain. Selanjutnya perbedaan para nabi dalam puasa sunnah. Adapun hikmah perbedaan para nabi di dalam puasa sunnah itu karena berbeda-bedanya keadaan mereka pada zaman dahulu ya. Kemudian ada Nabi Nuh berpuasa setahun, dan jika kaum Nabi Nuh sangat kuat sehingga Nabi Nuh mampu berpuasa dalam setahun penuh bersama kaumnya. Berbeda dengan Nabi Daud. Nabi Daud melakukan puasa sehari, kemudian seharinya lagi berbuka. Sedangkan kalau Nabi Isa berpuasa sehari dan berbuka 2 hari. Dan Nabi Muhammad berpuasa sehingga dikatakan tidak berbuka, dan beliau berbuka sehingga dikatakan tidak berpuasa. Jadi kalau Nabi Nuh berpuasa penuh, kalau Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak. Kalau Nabi Isa sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Tapi kalau Nabi Muhammad sehari berpuasa, malamnya berbuka, besoknya siangnya berpuasa lagi. Nah, perbedaan para nabi di dalam berpuasa sunnah ini karena berbeda-bedanya keadaan zamannya dan perbedaan umatnya. Maka seseorang yang berpuasa sunnah tentu yang telah menyempurnakan sunnah para nabi dan para rasul. Dan dari itu setiap para nabi memang mengambil sesuatu yang sesuai dengan keadaannya. Ya, dan para nabi mengetahui sesuatu yang sesuai dengan keadaan itu, misalkan keadaan umatnya, keadaan zamannya. Demikian pembahasan isi makalah saya ya. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa puasa itu memiliki kedudukan yang tinggi karena di samping sebagai ibadah wajib yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga mengandung banyak hikmah yang berkaitan dengan rohani dan jasmani. Selain itu, puasa sunnah juga ada 11 macam. Ada puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, kemudian puasa hari Tasu'a, puasa hari Bidul, kemudian ada puasa Sa'ban dan puasa Daud, dan puasa di bulan-bulan yang baik. Kemudian Nabi dan para Rasul juga memberikan contoh puasa itu yang berbeda-beda karena mereka menghadapi keadaan yang berbeda, zaman yang berbeda, dan umat-umat yang berbeda pula. Maka seseorang yang berpuasa sunnah ini tentu telah menyempurnakan sunnah para nabi dan para rasul. Terima kasih, semoga dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca agar nantinya bisa mampu dan menjadi bekal ketika terjun di dunia masyarakat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.